ini, tanggal 11 Agustus, saya juga mengumumkan bahwa Farel bukan lagi adik angkat saya, dan dia bukan siapa-siapa saya. Hai semuanya, ini adalah klarifikasi saya tentang Farel. Jadi, saya mulai video ini dari YouTube. Pada waktu itu saya podcast dengan Farel, dan secara impulsif saya membantu Farel, dan juga sempat saya kontenin untuk dia menjadi adik angkat saya. Saya berikan fasilitas juga, dan mari kita akhiri video ini dengan YouTube juga, supaya tidak menjadi fitnah dan cerita-cerita lainnya ke depan. Sebenarnya saya pengen buat video ini berdua dengan Farel, ya, untuk menghindari fitnah tadi. Namun, akhirnya Farel kabur, padahal sebenarnya saya sudah belikan tiket tanggal 14 Agustus bersama staf saya untuk datang, dan berpamitan dengan saya mungkin pulang ke Medan. Beliau menolak, tiketnya semuanya hangus, dan saya nggak tahu dia ada di mana sekarang, beserta beberapa barang yang masih ada dengan dia. Tapi ya udahlah, saya nggak tahu dia ada di mana, maka saya buat video ini sendiri. Mungkin saya akan awali dari, saya nggak pernah memaksa Farel untuk pindah ke Palembang atau bersekolah di SMA 1. Jadi pada waktu itu saya cuma ngomong, kamu serius mau jadi dokter? Saya bilang, sepertinya kalau kamu mau jadi dokter, fasilitas yang kamu punya sekarang ini kurang memadai. Dia langsung bilang, oh iya kak, bener banget, kayak aku setuju banget kak. Aku bilang ya kalau kamu mau, aku akan kasih fasilitas yang lebih baik. Aku mau banget kak, dia bilang. Jadi aku nggak pernah ngebujuk dia, dia malah lebih semangat daripada aku. Ya aku seneng dong kalau misalnya ketemu anak yang semangat banget, ya kita juga semangat kayak gitu, kita biayain semuanya. Jadi semua kepindahan dia sekolah itu semua aku bayarin semua. Semua hutang dia dan hutang neneknya itu semuanya aku bayarin semua. Jadi udah clear nih, semua dibayarin nih. Dia ke Palembang itu aku bayarin tiket pesawatnya semuanya, nginep di hotel untuk transit di Jakarta, lalu pindah ke Palembang. Semua perjalanan itu aku bayarin. Sampai di Palembang dia nginep di kos yang kamarnya sendirian dan juga ada AC-nya. Malah dia terkejut, dia baru tahu bahwa kos itu sebenarnya ada AC-nya. Bayangkan, sebagus itu aku kasih, dan kosnya juga kos yang syariah dan ada namanya. Aku kasih dia iPhone juga, handphone baru, iPhone baru ini, bukan second. Aku kasih dia laptopnya juga baru, dan aku kasih dia motor, bayangkan, untuk kendaraan dia sekolah. Dan aku bayarin dia sekolah, itu di SMA 1, salah satu sekolah terbaik di Palembang, itu sampai dengan 15 juta plus. Jadi semuanya sudah dibayar lunas, semuanya. Beliin baju dan lain sebagainya, dan akhirnya aku juga sempat mau lesin dia meskipun belum sampai les ya. Dan dia sekolah, ya buku dan lain sebagainya pasti dibeliin lah ya semuanya ya. Jadi semua fasilitas semua lengkap. Apakah aku pernah memberikan dia pekerjaan? Gak pernah. Apakah aku pernah suruh dia cuci piring? Gak pernah. Ngepel lantai? Gak pernah. Aku gak pernah meminta dia mengerjakan suatu pekerjaan, apalagi yang kasar. Gak pernah sekalipun. Jadi tugas dia apa? Tugas dia adalah belajar. Dan ini juga membuat aku juga agak sedikit kaget juga ya. Aku ngeliat kontennya, kan aku juga sibuk ya. Saya juga kan bukan orang yang, aku aja ketemu dengan anakku aja jarang ya kadang-kadang ya. Jadi cuma telepon-teleponan aja. Apalagi dengan Farel. Tapi aku berusaha memberikan perhatian lebih ke dia. Ya jadi nggak mungkin kan aku teleponan terus dengan dia, memperhatikan dia juga. Karena dia juga harus mandiri di sana ya. Tapi aku ngeliat kontennya, kayaknya dia sedih, kena mental, kesepian. Aku pikir itu adalah suatu hal yang wajar ya. Karena kan biasanya kalau misalnya kita pindah dari rumah, keluar dari keluarga kita, pasti ada homesick. Itu sekitar 1 bulan, aku sudah jelasin dia. Homesick itu suatu hal yang wajar banget. Biasanya 1 bulan, tapi setelah 1 bulan itu semuanya akan baik-baik saja. Dia juga cemas akan nilai karena perbedaan sekolah yang besar banget. Aku bilang nggak ada masalah, Farel. Kalau kamu nggak berprestasi, nilai kamu juga nggak bagus, nggak ada masalah. Kita bisa kejar dengan les, nggak berprestasi juga nggak ada masalah. Yang penting kamu sudah berusaha. Itu sudah aku sampaikan kepada dia. Tapi aku nggak tahu ya, mungkin dia sedih, dia nangis ya. Aku cuma bisa kasih semangat kan, semangat Farel. Dan pada suatu ketika dia bilang dia mau berhenti sekolah. Itu mengejutkan aku banget sih, karena sekolahnya itu belum sampai 1 minggu. Kalau aku nggak salah baru masuk 3 atau 4 hari gitu ya. Bayangkan 3 atau 4 hari masih masa adaptasi banget. Dia bilang dia mau berhenti sekolah. Dan ketika semuanya sudah dibayarin, ya menurut kalian apa responku? Masa aku bilang, Punten, monggo Farel silakan berhenti sekolah? Ya nggak mungkin lah. Pasti aku marah, pasti aku akan tegur. Dia tetap bilang, keputusanku sudah bulat kak untuk berhenti. Enak banget dalam hatiku. Tentu saja aku akan melakukan berbagai cara untuk dia ya tidak jadi berhenti sekolah.
Salah satunya aku bilang ya, kalau kamu berhenti sekolah, aku akan memberikan tindakan hukum untuk kamu. Tetap dia mau berhenti sekolah, pokoknya walaupun aku di penjara, aku mau berhenti sekolah. Dan akhirnya aku bilang ya, kalau kamu mau berhenti sekolah boleh, kamu ganti dulu uangku, aku bilang kan. Karena banyak uang yang sudah aku habiskan, 47 juta. Tujuannya apa? Apakah aku suruh dia ganti? Aku tahu dia nggak punya duit. Dan tidak mungkin Farel bisa mengganti uang tersebut. Maksud tujuanku adalah, ya kalau misalnya kamu nggak bisa ganti, ya udah, belajar aja di situ, kayak gitu kan. Tapi ternyata, sampai di kontenin itu juga aku terkejut banget. Ya karena aku juga nggak pernah mengharapkan uang itu kembali juga. Kalau aku mengharapkan uang itu kembali, mungkin semua dari awal aku buat surat tertulis semuanya. Ini nggak ada surat tertulis semuanya. Jadi, aku membantunya itu ikhlas banget. Dan ini adalah usahaku untuk buat dia itu, ya udah kamu balik ke sekolah. Tapi dia nggak mau mendengarkan, bahkan aku telepon nggak diangkat, aku chat juga aku tegur, nggak digubris juga, dia tetap mau berhenti sekolah. Dan akhirnya aku baru bisa teleponan dengan dia itu jam 10 malam. Jam 10 malam aku telepon dia, aku tegur dia pada waktu itu. Farel, aku bilang, nggak boleh seperti ini. Kamu bilang kan, aku ngerti kamu homesick, aku ngerti kamu agak masih adaptasi, aku bilang, dan belum bisa penyesuaian. Sabar, tunggu saja, aku bilang. Biasanya kalau sudah satu